Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya nih para warga sekolah ya. Nah di video kali ini Mas Eka akan bergeser sedikit nih, terutama memberikan informasi untuk para warga yang saat ini mungkin memiliki anak yang sekolahnya di penghujung SMA nih atau di SMA, SMK atau MA ya atau Ulia, eee, artinya di penghujung-penghujung, kelas 12 tuh ya, yang ingin melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Nah, di video kali ini Mas Eka akan memberitahukan, tentang seleksi SNPMB. Apa sih SNPMB? Nah, di video kali ini Mas Eka akan jelaskan. Kalau di video sebelumnya kan kita sudah menyinggung soal, syarat mutlaknya memiliki NISN ya, NISN itu apa, kemudian fungsinya apa, bagaimana. Nah, di video kali ini nih, Mas Eka, akan memberikan informasi seputaran tentang SNPMB ini ya, untuk para warga yang, ingin melanjutkan kuliah nih yang saat ini berada di kelas 12 ya. Jadi simak terus informasinya, tapi sebelum itu, untuk para warga yang baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga juga. Nah, para warga juga bisa langsung join di Telegram, Instagram, TikTok, dan Facebook ya, Mas Eka. Oke, langsung aja yuk kita ke pembahasannya. Nah, di sini ada website resminya ya, website resmi dari SNPMB bppp.kemendikbud.go.id. Jadi nanti, para warga atau teman-teman nih, yang saat ini berada di kelas, 12 ya, yang ingin melanjutkan pendidikannya di, perguruan tinggi ya, perguruan tinggi seluruh Indonesia ya, ini negeri, bisa, buka di sini ya. Nanti di sini akan ada ininya, apa, daftarnya ya. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu apa sih SNPMB itu. Nah ya, di sini sudah Mas Eka kasih, PowerPoint-nya ya. Nah, kita turun. Jadi, SNPMB itu adalah Sistem Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Agak terbata-bata ya, "Masa Kakak ngebaca ya?" Iyalah baca, kalau nggak baca gimana ya. Jadi SNPMB itu adalah sistem atau seleksi, nasional penerimaan mahasiswa baru, gitu ya. Di sini kan jelas tuh, seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru, di atasnya udah ada ya. Ntar kalau salah, wah katanya, "Apaan tuh salah SNPMB-nya?" Jadi SNPMB adalah seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru. Namanya nasional berarti seluruh negeri, seluruh, daerah yang ada di Indonesia ya. Nah, di sini ada informasi sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri, program diploma 3, sarjana, terapan, dan sarjana tahun 2023 oleh tim persiapan SNPMB, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Nah, apa sih ininya, tim, apa namanya, seleksi nasional itu untuk apa gitu kan, terus, bagaimana nih, mekanismenya di sini sudah dipaparkan ya. Jadi tujuannya itu peningkatan kualitas proses seleksi dan keterpaduan tingkat pendidikan di bawah Ristek oh ini salah, Kemendikbudristek Dikti tambah ya, iya kan kalau yang tahun ini ditambahin Dikti ya, pada penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi atau PT. Kemudian terdapat 3 jalur seleksi, yaitu seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP, kemudian seleksi nasional berdasarkan tes SNBT, dan seleksi mandiri. Jadi ada 3 seleksi di jalurnya. Kemudian, ini juga untuk pengembangan model, proses seleksi sesuai perkembangan teknologi informasi dan era digitalisasi melalui ujian tertulis berbasis komputer, jadi UTBK. Biasanya nih kalau, teman-teman yang di kelas 12 ini udah terbiasa ya, bahkan yang dari SMP juga udah terbiasa nih. Model tes dan seleksi calon mahasiswa baru mengacu pada prinsip-prinsip adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Jadi kalau waktu zamannya Mas Eka namanya apa ya, seleksi penerimaan mahasiswa baru nasional atau apa, SNPTN atau apalah. Nah ini diganti lagi nih SNPMB, lagi zamannya Mas Eka juga ada gitu, tapi namanya bukan SNPMB, apa Mas Eka lupa lah ya. Nah sekarang namanya jadi SNPMB. Jadi, seperti itu. Nah, fungsinya di sini ada ya, fungsi dari tim tim persiapan pelaksanaan masuk PTN itu hanya mempersiapkan dan mengelola data calon mahasiswa untuk, bahan seleksi jalur SNB dan SNBT untuk, rektor PTN. Kemudian yang kedua melaksanakan ujian tulis berbasis komputer UTBK, kemudian menyampaikan hasil UTBK kepada peserta dan PTN tujuan.
Kemudian seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini tujuannya ya, mempersiapkan dan melaksanakan tes masuk perguruan tinggi yang kredibel, adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Membantu perguruan tinggi memperoleh calon mahasiswa berdasarkan prestasi akademik atau akademik dan prestasi lainnya melalui jalur SNB. Membantu memperoleh calon mahasiswa berdasarkan hasil UTBK saja atau UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN melalui jalur SNBT. Jadi, sistem ini atau sistem seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru ini difungsikan untuk mempersiapkan dan mengelola data calon mahasiswa atau data teman-teman yang berada sekarang saat ini kelas 2. Nah, jalurnya tadi ada beberapa jalur ya, ya kita lihat di sini tadi sempat disinggung tuh ya. Jalurnya itu ada 3 ya, ada jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi, kemudian seleksi nasional berdasarkan tes, dan mandiri, seleksi mandiri PTN. Nah, dari masing-masing ini memiliki, persentasi tuh ya, persentasinya masing-masing di sini ada 20, minimum 40, dan maksimum 30%. Jadi seperti itu. Nah, informasi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah, terutama di perguruan tinggi itu ya. Jadi teman-teman juga bisa daftar nanti di single sign on-nya atau SSO-nya di sini portal SN, PMB, BPP, Kemendikbud.go.id yang di sini ya. Jadi teman-teman bisa masuk ke sini. Nah, di sini kita coba. Nah, seperti ini. Nah, ini belum ada, ininya, apa namanya, Eee, di sini ada portalnya, masih sama, jadi belum ada loginnya. Nah, nanti ada jadwalnya tersendiri, teman-teman bisa cek di video berikutnya ya. Jadi itu informasi yang bisa Mas Eka sampaikan, soal apa sih SNPMB itu, ya masih belibet ya. Jadi ini namanya memang, selalu berganti-ganti tiap tahun, setahunya Mas Eka ya. Waktu zamannya Mas Eka namanya bukan ini, gitu ya. Nah, itu ya para warga ya, mudah-mudahan, informasi ini bisa menambah wawasan para warga terutama untuk yang, memiliki putra-putrinya yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi ya melalui jalur, seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru. Jadi ini bisa, referensinya gitu ya, persiapannya dari sekarang dan nanti jadwalnya itu kalau tidak salah di bulan Februari atau bulan Maret ya. Kita bahas dari yang, ini dulu, dari perguruan tinggi. Nah, nanti untuk PPDB untuk jenjang SMA, SMP, dan SD nanti kita bahas juga. Oke, itu aja informasi yang bisa Mas Ega sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan para warga semua. Seperti biasa jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channel Mas Eko untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi. Mas Eko undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.